saya Muslim 100%. Nah, apakah Muhammad itu sebagai contoh untuk orang-orang di zaman dulu atau orang-orang di zaman sekarang? Contoh orang-orang di zaman dahulu. Kalau Berarti orang-orang di zaman sekarang sudah tidak pantas lagi ngikutin Muhammad? Iya, tidak pantas. Tidak pantas lagi kan. Makanya saya bilang teman-teman. Islam karena dia tidak tahu agama Islam. Seandainya dia tahu agama Islam, maka dia akan bergegas untuk meninggalkannya. Nah, kan kaget kan dengan statement saya kan? Pikir dulu. Oke, mau kita kasih contoh, Bang? Iya, Oke, silakan. baik. Gini, saya ini kan sudah berdiskusi atau mempelajari agama Islam dan mendebatnya, menggalinya, counter attack, sudah diskusi segala macam, itu udah 13 tahun. Jadi saya tahu persis apa itu Islam dan tahu persis kenapa orang masih Islam. Nah, saya ulangi satu kali lagi. Tidak mungkin seseorang dia masih Islam ketika dia mempelajari agama Islam. Orang masih Islam karena dia tidak tahu agama Islam itu apa. Termasuk Anda. Ya, nah, bisa jadi. Baik. Sekarang begini. Selama Anda jadi orang Islam, Anda pasti selalu mendengar jargon, selalu mendengar ungkapan-ungkapan bahwa Muhammad itu adalah suri tauladan, betul? Betul. Contoh yang baik untuk ditiru, betul? Betul. Oke, Anda percaya itu betul? Percaya. Percaya. Karena kan saya memang Islam gitu. Oke. Tapi percayakah Anda bahwa Anda percaya itu karena ketidaktahuan Anda? Ya karena saya mengetahui ini kan dari dari para ustadz aja gitu. Hanya ikut-ikutan kan? Ya karena dari ceramah-ceramah mereka itu. Ya, maksudnya karena ikut-ikutan kan? Dibilang ikut-ikutan ya juga karena Makasih Bang Daniel, makasih Bang. memang yakin karena dari ustadz itu gitu. Oke. Pernah dengar riwayat Muhammad mengawini atau menikahi anak umur 6 tahun? Pernah. Dan bersetubuh dengan dia pada waktu anak tersebut 9 tahun? Betul. Baik, pernah. kita gunakan logika kita, Bang. Pantas nggak yang seperti itu ditiru, Bang? Kalau menurut zaman dahulu mungkin pantas ya, tapi untuk zaman sekarang kan kita punya punya hukum negara ya. Oke, zaman sekarang pantas nggak itu ditiru? Lagi. Tidak pantas. Lalu bagaimana Anda masih mengatakan Muhammad itu sebagai contoh? Ya karena memang sudah ditanamkan dari dahulunya ya, dari masih kecil, karena memang saya dari keluarga Muslim ya. Jadi Muslimnya itu karena faktor keturunan. Jadi ya kita tidak bicara begini, Bang Idram. Kita tidak bicara mengenai yang lain dulu. Untuk sekarang ini, keadaan sekarang ini, apakah Anda meyakini bahwa sosok Muhammad itu pantas ditiru oleh manusia yang hidup sekarang ini? Kalau untuk sekarang ini ya meragukan. Gitu, karena ya tidak sesuai untuk zamannya ya mungkin ya karena memang zaman dulu kan memang belum ada Enggak, kita nggak bicara zaman dulu, Bang Idram. Kita nggak bicara zaman dulu. Karena kita ini kan hidupnya zaman sekarang. Betul. Nah, apakah Muhammad itu sebagai contoh untuk orang-orang di zaman dulu atau orang-orang di zaman sekarang? Contoh orang-orang di zaman dahulu. Berarti orang-orang di zaman sekarang sudah tidak pantas lagi ngikutin Muhammad?
Iya, tidak pantas. Tidak pantas lagi kan. Makanya saya bilang teman-teman, berarti statement saya benar. Tidak mungkin seseorang itu berpikir tetapi di detik yang sama dia akan mengikuti Muhammad. Nyatanya Bang Idram sudah mengiyakan. Itu baru satu contoh. Karena ya di zaman sekarang ya memang tidak pantas lagi. Tidak pantas. Umur 7 tahun dinikahi gitu. Tidak pantas lagi. Itu baru contoh. Oke, terus contoh yang lain lagi. Yeah. Suatu kali pernah diriwayatkan ada seseorang yang datang kepada Muhammad karena dia itu mengalami tidak enak badan atau demam begitulah. Yeah, betul. Atau sakit. Lalu orang tersebut bertanya kepada Muhammad tentang solusinya, dan Muhammad menyuruh mereka untuk mendatangi kandang unta dan meminum kencingnya. Sekarang banyak orang-orang Islam pergi ke Arab Saudi, mereka membeli botolan-botolan kencing unta dan meminumnya di sana. Banyak tutorialnya di YouTube. Betul. Oke, coba menurut Anda nih sebagai Muslim, apakah mungkin seseorang itu waras tetapi di detik yang sama dia meminum air kencing unta? Tidak waras. Tidak waras. Sekarang. Tidak waras. Jadi saya tidak fitnah ya teman-teman ya. Tidak fitnah. Makanya Bang Idris ini orang walaupun dia Muslim, dia menggunakan akalnya. Makanya dia meragukan Muhammad. Iya. Ya memang saya sendiri Muslim tidak pernah minum kencing onta gitu. Ya, tetapi kan kita bukan bicara mengenai Anda, Bang Idram. Kita berbicara mengenai ajaran Islam itu sendiri. Ajaran, betul. Kemudian ajaran-ajaran yang lain lagi. Pergi ke Arab, di sana mencium-ciumi batu, betul? Betul. Iya. Batu dicium-ciumi. Makanya saya juga nggak tertarik untuk ke Mekah itu nggak tertarik. Karena menurut saya itu pergi haji itu hanya tradisi lokal di sana gitu, budaya lokal. Baiklah. Tapi kalau ada orang meragukan Anda Muslim, bagaimana ini, mampu Bang Idram? Untuk sana. Tapi lebih baik ya saya bersedekah. Tapi begini Bang Idram. Baik saya bersedekah memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Oke, baik. Tapi kalau ada orang yang meragukan bahwa Anda itu Muslim gimana? Saya jelas kok menerimanya. Saya Muslim 100%. Coba, kira-kira apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Bisakah Anda membacakan satu surah? Satu surah pendek? Silakan. Surat apa? Contoh Anas. apa? Surat Anas, silakan. Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Sah. Muslim nih, Muslim. Nah, salah satu ya Anda termasuk salah satu orang-orang yang memiliki pemikiran dari sekian banyak Muslim yang berbeda. Begitu. Ada juga orang yang berpikiran seperti Anda, begitu. Artinya Anda tidak sendiri. Nah, iya, karena memang saya di Muslim juga tidak terlalu mendalami Al-Quran gitu. Saya bergaul juga sama non-Muslim, sama ya istilahnya bukan hanya bergaul sama Muslim aja. Baiklah. Ya, intinya terima kasih atas pengakuan Anda, Bang Idram, bahwa Anda tidak percaya bahwa Muhammad itu, atau tidak pantas Muhammad itu menjadi suri tauladan untuk di zaman sekarang. Betul. Ya. Iya. Ya, berarti kan seharusnya Anda mustahil menyimpan Al-Quran di rumah, Bang Idram. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengatakan menyimpan. Ya. Cuman tidak pernah saya buka. Nah, itu jarang. Paling
penting-pentingnya aja, misalnya ada Edis TV, coba buka ayat berapa, saya mungkin akan melihat juga. Gitu. Baik. Di dalam Tapi Al-Quran, untuk mendalaminya enggak. oke, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang berkata bahwa di dalam diri Rasul itu, di dalam diri Muhammad itu terdapat contoh yang baik. Iya. Betul. Nah, bagaimana kita percaya Al-Quran bahwa di dalam diri Muhammad terdapat contoh yang baik, tetapi di detik yang sama, Bang Idram tadi mengatakan bahwa tidak pantas untuk dicontoh. Ya, Coba. kalau menurut saya itu kan Nabi Muhammad itu kan manusia juga. Namanya manusia itu pasti ada kesalahan dan ada kebaikannya gitu. Menurut saya. Oke, jadi Walaupun dia Nabi. oke, saya setuju. Nah, kalau ini baru pinter ya. Misalnya saya bacakan ya, Bang ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan begini. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Tetapi di detik yang sama Anda mengakui bahwa Muhammad berdosa ya? Enggak, aku putus-putus nih Bang Edis. Di sini jelas-jelas banget, di sini jelas sekali. Oke, nampaknya dia mungkin perkara sound systemnya mungkin karena Enggak terlalu jelas keras di kayaknya. aku Bang Edis, enggak jelas. Di sini jelas sekali. Tapi coba kita kasih Iya, naik iya. satu muslim ya. Siapa tahu ya dia ingin Oke. Ada AA Diansyah. AA Diansyah, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo, Ya, gimana? AA Diansyah muslim, Bang? Muslim kita bang. Ya, sudah menyimak tadi, Bang? Udah. Ya, Anda setuju dengan Bang Idram atau Pak Idram bahwa Muhammad tidak pantas untuk dijadikan contoh zaman manusia zaman sekarang? Kalau bicara tentang Nabi Muhammad SAW, beliau Jangan itu goyang-goyang, Bang. Jangan begini-begini. Coba wajahnya diam. Nah, gitu loh, Bang. Ya, silakan. Siap. Silakan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu suri teladan bagi umatnya bang. Beliau seorang manusia yang diciptakan dari nurnya, dari nur yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum nabi-nabi terdahulu. Baik. Itu bang. Berarti Anda setuju Muhammad patut dicontoh oleh manusia zaman sekarang? Ya. Oke. Berarti manusia zaman sekarang harus mengikuti Muhammad menikahi anak di bawah umur? Nah, ini konteksnya ini bang sedikit berbeda ini bang. Kalau kita berpikir secara rasional, Muslim dengan agama itu kan Muslim itu secara individu, secara personal, gitu. Tapi ajaran-ajaran Nabi Muhammad di zaman jahiliyah terlebih dahulu itu kan menaikkan derajatnya wanita. Bagaimana kaum janda yang sulit, kodratnya lebih rendah daripada seorang laki-laki. Berarti Aisyah janda? Apa bang? Aisyah janda? Enggak bang. Loh, kenapa tadi Anda berbicara janda sedangkan Aisyah bukan janda? Makanya saya bilang tadi, Aisyah itu kan salah satu anak dari sahabat Nabi SAW. Iya, dia dinikahi Muhammad pada umur berapa tahun? Itu di umur 15 tahun bang. Nah, udah nggak nyambung. Enggak, ini bang, ada sebab perkara Nabi SAW itu menikahi Aisyah itu bang. Jadi Ya, kita nggak bisa. tapi nggak bisa kalau Anda mengambil satu katakan konteks. 15, Anda telah berdusta di sini, Bang. Umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad itu 6 tahun dan bergaul dengan dia ketika berumur 9 tahun. Mau saya bacakan?
Boleh. Baik, kita sabar ya teman-teman ya, karena banyak orang Islam itu, saya bilang tadi, dia Islam tuh karena dia nggak tahu Islam itu apa teman-teman. Seandainya dia tahu Islam itu apa, pasti dia akan meninggalkannya. Percaya dengan omongan saya teman-teman. Makanya jangan salahkan mereka, karena mereka nggak tahu informasi. Karena baca huruf aja suruh Arab, artinya nggak dikasih tahu. Baik, ini hadisnya bang ya. Oke, ini nomor hadisnya, nomor 1422. Aku dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Harits bin Kharaj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok, kemudian banyak lagi, lalu ibuku dan seterusnya nih bang. Nih, 6 tahun dia dinikahi bang. Anda dapat 15 tahun dari mana? Nah, sekarang saya tanya, kalau ada seseorang, taruhlah umur 50 tahun, menikahi anak umur 6 tahun, itu bagus nggak bang? Aansyah? Enggak. Tidak bagus. Mengikuti Muhammad itu bagus atau tidak? Bagus. Berarti kalau ikut seperti Muhammad, mengikuti menikahi anak umur 6 tahun, bagus atau tidak? Gini bang, susah. Makanya tadi Bang Idram sudah bilang, tidak cocok, Muhammad itu tidak pantas untuk diikuti oleh manusia zaman sekarang. Itu baru satu hal, belum lagi yang perkara-perkara lain. Bagaimana Muhammad menyusui seorang pria yang bukan suaminya. Anda kalau tahu pasti terkaget-kaget. Bang Adiansa pernah dengar cerita, ada seorang perempuan datang kepada Muhammad, bilang begini, ya Rasulullah, di rumahku itu ada pria, sudah remaja, udah jenggotan, udah dewasa, dan suamiku tuh cemburu gara-gara keberadaan pria tersebut. Tahu nggak apa kata Muhammad biar suaminya nggak cemburu? Susui laki-laki itu katanya. Setelah disusui, tiba-tiba suaminya tidak cemburu lagi. Ajaran macam apa kayak begitu? Ketika saya ngomong gitu, saya dibilangin fitnah, dibilangin. Saya nggak ngarang, saya buktikan omongan saya itu benar. Coba Anda, Ansyah, pernah dengar nggak yang seperti itu selama Anda jadi Islam? Belum bang. Nggak pernah dengar. Makanya saya bilang bang, alasan Anda masih Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Seandainya Anda membaca, mempelajari agama Islam, camkan perkataan saya, suatu saat nanti Anda akan menelepon tukang loak. Tahu tukang loak kan? Tukang loak tahu bang? Tahu. Nah, Anda akan telepon tukang loak, tolong datang ke rumah saya, tolong angkat buku-buku ini dari rumah saya. Gini bang, sedikit pertanyaan nih bang ya. Silakan. Abang mengimani, percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh nabi-nabi bang? Nggak ada nabi-nabi nurunin kitab bang, yang diturunin itu Pedoman. layangan. Kalau yang diturunin itu layangan. Seperti Injil, Taurat, Al-Quran. Baik. Mas percaya nggak? Baik, begini. Jadi definisi Injil secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, dari dua kosakata, dari eu dan angelion, artinya berita gembira. Jadi itu bukan buku, bukan kitab. Itu adalah kabar gembira tentang datangnya Mesias. Nah, kemudian berita tentang itu dibukukan. Jadilah buku. Namanya buku berita gembira.
Namanya Injil zaman sekarang orang bilangnya. Taurat juga begitu. Taurat itu dari bahasa Ibrani, dari kosakata Torah, artinya hukum atau ketetapan atau pengajaran. Jadi sebenarnya itu jangan di misalnya tata tertib kelas itu, datanglah pagi-pagi hari sekian jam sekian yang piket Udin. Itu sebenarnya Torah itu. Secara bahasa itu artinya Torah, ketetapan atau hukum. Nah, itu Taurat itu sebenarnya itu pengertiannya. Nah, dibukukan jadilah buku. Jadi nggak ada kitab-kitab diturun kayak layangan dari langit, nggak ada. Itu cuman cerita-cerita dari orang Islam. Ada buku jatuh dari langit. Jadi Mas Edis itu kitab-kitab itu berarti bukan pedoman bagi Mas. Injil itu bukan pedoman ya? Pedoman. Ya? Pedoman? Pedoman, betul. Pedoman, oke. Pedoman. Ya. Sebagaimana kalian orang Islam, pedomannya adalah Al-Quran dan hadis. Tetapi ternyata kalau kita baca isinya, ya syukur-syukur Anda nggak bawa rangsel nanti pergi ke anu. Coba mungkin Bang Idram mau bicara, Bang Idram.